kita siap. Saya secara pribadi siap. Mungkin Bung Eri juga siap. Ketika dibutuhkan ide dan gagasan untuk kemajuan Aceh Timur dimanapun dan kapanpun, insya Allah saya siap. Hal-hal baru, keterlibatannya, anak-anak muda yang punya ide dilibatkan, dididik ulang. Kita akan hadir Kabupaten Aceh Timur ini dengan juta anak-anak muda yang punya pikiran-pikiran besar, punya ide-ide besar untuk memberi sumbangsi kepada Aceh dan umumnya pada Indonesia. Jadi gini Bung, Ya. sejarah Indonesia telah juga mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran anak-anak muda. Betul. Ya. Gerakan kemarahan publik ini buat Indonesia sanggup menghantarkan kemerdekaan Indonesia. Ini untuk di Aceh Timur, Bung. Bagaimana Bung melihat sosok anak muda Aceh Timur dan bagaimana potensi-potensi yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda Aceh Timur untuk pemerintahan ke depan dalam mewujudkan cita-cita bersama Aceh Timur yang Islami, maju dan berkeadilan. Iya, Bung Eri, terima kasih. Jadi, seperti saya ceritakan pada episode yang lalu, Ya, harus kita ketahui bahwasanya pemuda adalah energi. Pemuda adalah perubahan. Pemuda adalah kekuatan. Maka dari situ pemuda ini harus lebih aktif dari segala sektor bidang. Apalagi dari segi pembangunan. Baik pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sektor lainnya. Di sini harus ada keterlibatan pemuda. ya. Dengan keterlibatan pemuda ini yang dapat kita garis bawahi bahwasanya pemuda adalah sebagai ekstafet penyambung perjuangan daripada founding father kita yang terdahulu atau mempersiapkan generasi ke depan. Ya. Nah, ketika pemuda ini terlibat, maka dari segi pengalaman, ilmu pengetahuan dia dibekali, maka untuk mewujudkan sebuah daerah, sebuah provinsi, sebuah negeri dengan kehadiran pemuda, maka juga bisa melengkapkan cita-cita daripada keinginan seluruh masyarakat tentunya Bung Eri. Ya. Maka pemuda harus ambil andil, Harus berperan aktif. harus berperan aktif. Dan juga di sini juga kita meminta kepada pemimpin kita Ya, Bung. untuk yang akan dilantik 5 tahun ke depan, maka harus mengkaji, melihat, menganalisis mana pemuda-pemuda yang hebat, pemuda-pemuda yang kreatif, pemuda-pemuda yang ada skill di bidang tertentu, kita berdayakan, kita pakai dia. Harus dididik, harus diberdayakan. Ya, harus kita gunakan potensi yang ada itu. Agar kenapa? Dengan kita menampilkan muda dengan gaya-gaya energik, gaya kekuatan muda tadi yang sesuai dengan kearifan lokal, maka di situ akan melengkapkan sebuah keinginan daripada hajat rakyat pada umumnya, Bung Eri, begitu. Ya. Dan juga Bung Eri, di sini kita dapat melihat bahwasanya untuk Aceh Timur ini kita juga untuk mencetak generasi baru ini, maka tentunya ada proses. Selektif ya. Ya, prosesnya apa? Berawal dari adanya bekali dasar pendidikan. Ya, seperti kita jalani selama ini Di kampus. Dia, iya. Di kampus, bahkan dari TK, kalau ada yang sekolah TK, ada SD, dan kemudian tingkat SMP, kemudian tingkat SMA, dan kemudian di perguruan tinggi. Mungkin kita di 3 tingkat itu, 4 tingkat itu ada di Aceh Timur. Nah, tapi tingkat yang terakhir itu berbicara universitas ini kita masih menjadi kendala, Bung Eri. Ya. Nah, untuk menciptakan generasi emas,
untuk menciptakan generasi yang yang solutif, menciptakan generasi yang gemilang, maka diperlukan pendidikan. Nah, harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Maka kehadiran kampus sangat diperlukan di Aceh Timur. Kita dapat melihat sekarang kondisi Aceh Timur, kita bandingkan dengan daerah-daerah lain tetangga kita, mereka sudah mempunyai 1 atau 2 universitas negeri maupun swasta. Namun kita Aceh Timur di sektor pendidikan itu perlu kita tingkatkan. Kita dorong. Ya, mengingat Aceh Timur banyaknya sumber daya alam, kita adanya Medco, maka di situ perlu kita berdayakan istilahnya muda-mudi Aceh Timur perlu kita berdayakan agar setiap sektor pemuda-pemuda Aceh Timur itu ada, keterwakilan pemuda Aceh Timur ada. Jadi tidak mesti selalu kita harus mengambil tenaga kerja dari luar, begitu Bung Eri. Siap. Maka universitas itu sangat penting. Jadi inilah tugas daripada pemerintah ke depan, bagaimana melobi baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Ini adalah tugas daripada pemuda. Tugas daripada pemerintah Kabupaten Aceh Timur 5 tahun ke depan. Didorong oleh semangat anak muda. Ya, kita siap. Saya secara pribadi siap. Mungkin Bung Eri juga siap. Ketika dibutuhkan ide dan gagasan untuk kemajuan Aceh Timur dimanapun dan kapanpun, insya Allah saya siap. Dan walaupun saat ini saya di Jakarta, kembali pulang ke Aceh Timur untuk melihat bagaimana kondisi Aceh Timur yang perlu kita benahi dengan kemampuan pengalaman yang saya alami selama ini. Artinya ada keinginan memang. Ada keinginan. Kita harus kompak, harus kolektif untuk membangun sebuah daerah itu. Jadi harus kolektif intinya, tidak bisa kita bangun sendiri. Semangat gotong royong. Ya, semangat gotong royong agar hal itu terwujud, begitu Bung Eri. Nah, jadi mungkin begitu Bung Eri. Siap. Ya. Jadi kalau menurut Bung Eri sendiri mungkin bisa menjabarkan bagaimana itu kondisinya. Kondisi mana nih, Bu? Ya sektor pendidikan tadi salah satunya. Baik, Bu. Mungkin menurut saya ya, Bu, soal kehadiran anak-anak muda memang sangat dibutuhkan di berbagai macam sektor. Ya, karena kita tahu, kita pahami, kita sepakati bersama bahwa semangat anak-anak muda adalah semangat yang memang sangat spirit, sangat luar biasa. Ya. Jadi kehadiran anak-anak muda tentu membawa energi yang positif. Ya. Tentunya kita harapkan anak-anak muda yang dididik dengan hal-hal baru, keterlibatannya, anak-anak muda yang punya ide dilibatkan, dididik ulang. Kita akan hadir Kabupaten Aceh Timur ini dengan juta anak-anak muda yang punya pikiran-pikiran besar, punya ide-ide besar untuk memberi sumbangsi kepada Aceh dan umumnya pada Indonesia, Bu. Dan hal itu tentunya secara moralitas, secara etika pun kita tidak ada hukum alam yang dapat menolak soal itu, Bu. Ini menurut pandangan saya. Ya. Mungkin di sektor hal yang kurang di kita, seperti pandangan Bung, memang poinnya soal pendidikan, sumber daya alam yang melimpah juga kita harus diikuti dengan sumber daya manusia. Nah, ini menjadi kekurangan-kekurangan masih di daerah kita, sehingga dengan semangat Bupati yang terpilih kemarin, semangat kolektif yang Bung sampaikan, kita bersama anak-anak muda diikuti oleh orang-orang tua dengan memberi nasihat dan ide-ide yang kemudian konkret dan positif. Ini saya kira kita akan berbenah, kita akan maju sesuai dengan visi daripada Bupati Azan. Ya, mungkin demikian, Bu. Saya pernah berpikir begini, Bu. Ya, ketika kita berbicara pendidikan, maka efek dengan kehadiran kampus tadi, Bung Eri, maka di situ juga bisa masuk dengan ada terciptanya pendidikan yang memadai. Ya.
Maka dengan kehadiran kampus juga menjadi salah faktor untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Betul. Karena itu saling terkait. Ya memang menjabar semua Bu. Ya, kenapa? Kan jadi timbul pertanyaannya kenapa? Ya. Saling keterkaitan. Nah, jadi seandainya Aceh Timur itu mempunyai kampus atau ke depan sehingga menjadi kampus negeri, maka dari hal itu banyak masyarakat ataupun pemuda-pemudi di luar daerah masuk ke Aceh Timur untuk menuntut ilmu. Betul. Nah, ketika mereka masuk, apa yang akan terjadi di daerah kita? Perubahan yang sangat signifikan, terutama di bidang sektor ekonomi. Perputaran uang di Aceh Timur meningkat dengan kehadiran masyarakat di luar daerah, bahkan luar provinsi, seluruh Indonesia. Mungkin ada yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang ada di daerah kita ke depan. Ya. Nah, dengan ada kampus di Aceh Timur, maka bisa merekrut tenaga kerja, itu pasti. Ya, Bu. Nah, perputaran ekonomi terjadi, kos-kos orang jualan, itu fakta memang terjadi. Memang implikasi manfaat luar biasa. Manfaat dapat luar biasa. dirasakan. Ya. Ini Bung, saya ada melihat juga kemarin daripada misi pasangan Azhar, pasangan terpilih kemarin. Ya. Mungkin dalam misinya tidak ada soal langkah untuk mewujudkan Aceh Timur butuh kampus, Ya. atau soal kampus. Mungkin soal program-program terkait pendidikan, kesehatan mungkin secara lugas ya dijabarkan dalam misinya. Mungkin berarti soal kampus ini menjadi tugas baru ya Bung, saya kira tugas setelah memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat Aceh Timur ini menjadi, karena kalau dari penyampaian Bung artinya segala sesuatu persoalan kampus atau pendidikan adalah jawaban daripada persoalan itu sendiri Bung ya. Betul. Sepakat Bung Erik. Dengan intinya, dengan kehadiran kampus, perputaran ekonomi terjadi, lapangan kerja tercipta, mencetak generasi juga terjadi di Aceh Timur. Bahkan bukan hanya untuk generasi Aceh Timur, bahkan untuk generasi daerah lain yang akan tercipta di Aceh Timur untuk mereka bawa pulang ke daerahnya masing-masing ke depan. Dan juga dari hal segi yang lain, PAD daerah juga meningkat. Betul. Coba kita lihat, seperti Lok Semau Aceh Utara, Langsang, mereka dengan ada kampus negeri, bagaimana perputaran uang yang terjadi. Nah, jadi hal-hal itu yang perlu kita manfaatkan, dan juga untuk menciptakan generasi yang akan datang sebagai estafet penyambung daripada perjuangan dari untuk membangun daerah ini. Maka diperlukan salah satunya proses untuk pendidikan. Karena kenapa? Dengan tidak dibekali ilmu pengetahuan, maka mereka tidak tahu berbuat apa ke depan kita. Ketika kita memberi tugas dan kekuasaan ataupun wewenang yang kita berikan kepada pemuda-pemudi Aceh Timur, maka mereka harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Betul. Nah, nanti akan dibarengi dengan pengalaman-pengalaman mereka. Nah, begitu Bung Erik.